Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini kami dari kelompok 6 akan membahas tentang estimasi sumber daya nikel latrit menggunakan metode geostatistik ordinary kriging. Untuk studi kasusnya sendiri yaitu PT Dharma Laut Internasional Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Untuk anggota kelompok kami sendiri terdiri dari 6 orang. Yang pertama Dimas Enomi Jayanto, Alfa Yuda, Sultan Salahuddin, Muhammad Laki, Zakiar, dan Kafa Imamah. Untuk penjelasan pertama akan dijelaskan oleh saudara saya Muhammad Zakiar. Baik, yang pertama di sini yaitu latar belakang. Latar belakangnya yang pertama, biji nikel latrit merupakan salah satu sumber daya mineral yang melimpah di Indonesia. Banyak bahan paduan yang dibuat berbasis bahan nikel karena memiliki kekuatan struktur terhadap proses strip, ratiku, dan stabilan terbuka atau oksidasi dan korosi pada suhu tinggi seperti digunakan pada mesin pesawat dan turbin gas pembangkit listrik. Salah satu metode dalam eksplorasi biji nikel yaitu metode geostatistika. Rumusan masalah yang kami ambil yaitu yang pertama, bagaimana penyusunan database tahap estimasi sumber daya menggunakan metode ordinary kriging. Yang kedua, bagaimana analisis statistik deskriptif dan analisis variogram terhadap estimasi menggunakan metode ordinary kriging. Yang ketiga, bagaimana blok model sumber daya dan hasil estimasi menggunakan metode ordinary kriging. Yang keempat, bagaimana memvalidasi data sumber daya menggunakan metode ordinary kriging. Tujuan penelitian yang kami ambil yaitu yang pertama, mengetahui penyusunan data terhadap estimasi sumber daya menggunakan metode ordinary kriging. Yang kedua, mengetahui analisis statistik deskriptif dan analisis variogram. Yang ketiga, mengetahui blok model sumber daya dan hasil estimasi menggunakan metode ordinary kriging. Yang keempat, mengetahui validasi data sumber daya. Manfaat penelitian yaitu yang pertama, untuk dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan tentang penerapan metode geostatistika dalam kegiatan eksplorasi saat penambangan, khususnya penambangan biji nikel. Oke, saya langsung masuk ke bagian pembahasan. Nah, pembahasan untuk yang pertama yaitu adalah nikel latrit. Nikel latrit itu apa sih sebenarnya? Endapan nikel latrit merupakan suatu produk residu yang berasal dari pelapukan kimia batuan yang kaya akan olivin dan turunan metamorfnya yang memiliki kandungan Ni awal primer pada kisaran 0,2 sampai 0,4%. Karakteristik Ni latrit termasuk kadar tonase dan mineralogi dikendalikan oleh interaksi faktor iklim dan geologis seperti sejarah geomorfologi, drainase, struktur, dan litologi, dan merupakan efek gabungan dari faktor-faktor individual yang dalam sistem yang dinamisnya memungkinkan Ni untuk berkonsentrasi dalam regoilit. Oke, lanjut. Kita langsung masuk yang kedua yaitu merupakan ordinary kriging. Ordinary kriging merupakan sebagai teknik kriging linear yang menggunakan kombinasi linear terbobot dari data yang tersedia untuk proses estimasi. Metode ordinary kriging itu juga merupakan metode kriging yang menghasilkan estimator yang bersifat blok. Hal tersebut yaitu berarti mempunyai variasi terkecil dibanding estimator lain. Data yang digunakan pada metode ordinary kriging merupakan data spesial dengan rata-rata populasi tidak diketahui dan diasumsi bersifat stasioner. Baik, selanjutnya di sini kami mengambil lokasi penelitiannya yaitu berada pada Bukit Cinta di Desa Pritu, Kecamatan Weda Utara, Kabupaten Halmahera Tengah, Provinsi Maluku Utara. Pada lokasi penelitian ini, Bukit Cinta Blok 2 Nikel latrit terdiri dari beberapa lapisan zona pada penutup, zona limonit, dan zona saprolit sebaran titik bor pada Blok 2 PT DRI berjumlah 90 titik bor. Dari jumlah 90 titik bor pada Blok 2 pihak perusahaan PT DRI memberikan 15 titik bor dalam pada Blok 2 pihak perusahaan memberikan 15 titik bor dengan elevasi 50 meter. Untuk diteliti, data yang digunakan adalah data hasil eksplorasi dengan jumlah data bor 15 titik yang sebaran titik bornya dapat dilihat pada gambar di samping.
Selanjutnya, dalam tahapan estimasi sumber daya dengan blok model menggunakan metode estimasi ordinary kriging, terdapat beragam tahapan dalam melakukan penyusunan database. Data logboard eksplorasi sebagai data awal dalam tahapan penyusunan database, sehingga perhitungan cadangan pun dapat dilakukan berdasarkan data awal sehingga sesuai dengan hasil yang diharapkan untuk melakukan penyusunan database, sehingga perhitungan cadangan pun dapat dilakukan berdasarkan data awal sehingga sesuai dengan hasil yang diharapkan untuk melakukan proses penambangan. Tahapan penyusunan database dengan kedua metode ini tidak memiliki perbedaan perilaku penyusunan database, akan tetapi perbedaan di antara kedua metode ini adalah pada tahapan estimasi, di mana pada proses estimasi kedua metode disesuaikan dengan parameter dan cara estimasi yang disesuaikan dengan menggunakan rumus kedua metode. Adapun terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan database, yaitu yang pertama, data survei yang berisi data posisi atau koordinat lubang bor berupa northing, easting, dan elevasi. Yang kedua, data assay yang berisi informasi mengenai kadar pada tiap-tiap interval kedalaman tertentu sesuai dengan analisis kadar yang dilakukan. Yang ketiga, data geologi berisi informasi litologi pada titik bor. Yang keempat, data polar berisi informasi mengenai total depth, azimut. Sini yang kedua itu menggunakan analisis statistik deskriptif. Analisis statistik digunakan untuk memberikan gambaran dan kecenderungan dari populasi data awal dan data hasil olahan. Hasil analisis statistik univarian untuk kadar nikel dan pada lapisan limonit dan subprolit menggunakan nilai mean atau rata-rata kadar nikel yang berada yang menunjukkan bahwa pada kadar nikel lebih tinggi pada lapisan subprolit dibandingkan pada lapisan limonit. Sedangkan untuk distribusi sebaran data dan nilai squareness yang didapatkan hampir sama skewness positif yang menunjukkan data terdistribusi pada populasi nilai yang rendah. Sini saya membahas tentang analisis variogram. Analisis variogram model adalah salah satu syarat dalam melakukan estimasi dengan metode ordinary kriging. Karena variogram sangat menentukan tinggi rendah tingkat variabilitas dari model estimasi kriging. Oleh karena itu harus dilakukan fitting variogram sebelum melakukan estimasi tiap zona pada lapisan. Fitting variogram dilakukan sebanyak 2 kali berdasarkan data sampel bor, yaitu fitting variogram yaitu kadar nikel dan kadar copper. Selanjutnya, kemudian sini ada blok model sumber daya. Estimasi sumber daya dalam penelitian ini dilakukan dengan cara data terlebih dahulu. Pembuatan blok model. Pembuatan blok model bertujuan agar data yang telah ditaksir dengan ketepatan titik bor dapat diestimasikan dengan membuat blok-blok kecil yang telah ditetapkan ukurannya, dengan tujuan untuk memperlihatkan kandungan dari suatu logam seperti nikel, Fe, dan lain-lain. Pemodelan blok dibuat disesuaikan dengan spasi titik bor 25 meter, sehingga ukuran blok model akan sesuai dengan spasi titik bor. Model blok yang dibuat hanya lapisan limonit dan saprolit dengan pertimbangan pada lapisan bedrock yang sudah tidak memiliki kadar atau kandungan nikel yang bernilai ekonomis untuk ditambang. Hasil estimasi blok model sumber daya. Dari hasil pemodelan dan estimasi kadar pada model blok yang telah dibuat, dikumpulkan dan diakumulasikan dalam suatu tabulasi hasil estimasi sumber daya sedangkan nukleaterik dengan menggunakan metode ordinary kriging, menghasilkan jumlah volume, tonase, serta kadar pada lapisan limonit dan saprolit pada daerah penelitian. Hasil estimasi dapat dilihat pada perbandingan hasil estimasi kadar Ni dan Fe pada lapisan limonit dan perbandingan hasil estimasi kadar Ni dan Fe pada lapisan saprolit. Di situ terlihat perbandingan antara kadar nikel, Ni dan Fe pada lapisan tanah limonit dan lapisan tanah saprolit. Slide selanjutnya. Validasi data sumber daya menggunakan metode ordinary kriging. Validasi data yang dilakukan adalah 2 zona limonit dan saprolit. Pada data kadar Ni dan Fe, validasi yang dilakukan menggunakan diagram pencak dengan sampel data sebanyak 41 data pada zona limonit, sedangkan untuk diagram pencak Fe
zona subkoordinat dengan sampel data sebanyak 40 data pada kadar FE. Validasi data yang dilakukan adalah validasi data NI Composite Block Eksplorasi dengan data NI Block hasil estimasi OPA. Hasil analisis menunjukkan bahwa validasi data yang akurat atau memiliki distribusi data yang normal adalah hasil estimasi OPA dengan composite data block. Baiklah, mungkin sekian tadi penjelasan mengenai eksplorasi menggunakan metode geostatistik ordinary kriging pada endapan nikel latrit. Nah, untuk kesimpulannya sendiri, di sini ada beberapa poin kesimpulan. Yang pertama, pembuatan database yang merupakan data awal dalam tahapan estimasi menggunakan metode ordinary kriging, di mana pembuatan database merupakan data hasil eksplorasi. Kemudian, pembuatan drill hole yang terdiri dari esai, geologi, ular, survei yang bertujuan agar mempermudah kita untuk mengetahui sebaran kadar pada titik bor. Kemudian yang ketiga, pembuatan blok model dengan ukuran panjang 5 meter, lebar 5 meter, tinggi 1 meter. Setelah itu pembuatan variogram eksperimental dan fitting variogram zona limited dengan zona spoliotic. Kemudian yang terakhir, estimasi sumber daya dengan menggunakan metode ordinary kriging untuk memperoleh volume tonase dan kadar rata-rata pada zona limotit dan saprolit. Diperoleh volume untuk zona limotit sebesar 11.075 dengan tonasenya yaitu 17.720 dan kadar nikelnya yaitu 1,66% dan kadar besinya yaitu 41,98%. Kemudian untuk volume pada zona saprolit sebesar 2.650 meter dengan tonasenya 3.975,5 dan kadar rata-rata nikelnya yaitu 1,68% dan besinya 20,39%. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kawan-kawan yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bertanya. Nama saya Bapak Baik dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, mengapa perhitungan sumber daya pada statistik deskriptif harus mencakup zona lapisan saprolit dan limolit pada nikel? Oke, untuk pertanyaan Fahrul, yaitu kan pertanyaannya merupakan mengapa perhitungan sumber daya pada analisis statistik deskriptif harus mencakup zona lapisan saprolit dan limolit nikel kan? Nah, kenapa harus begitu? Dikarenakan perhitungan sumber daya pada analisis statistik deskriptif harus mencakup zona lapisan saprolit dan limolit pada nikel karena keduanya merupakan bagian inti dari endapan nikel yang ingin dievaluasi dengan memasukkan zona lapisan saprolit dan limolit. Analisis tersebut dapat memberikan pemahaman yang lebih lengkap tentang variasi sumber daya yang ada di lapisan tersebut, termasuk juga dengan kandungan nikel, distribusi spasial, dan karakteristik lainnya yang penting untuk perencanaan eksploitasi sumber daya. Untuk saprolit adalah lapisan batuan yang telah mengalami pelapukan kimia dan fisika, sedangkan limonit adalah endapan hasil dari proses oksidasi sulfida nikel. Kedua zona ini memiliki potensi yang berbeda dalam kandungan nikel dan kualitasnya. Oleh karena itu, untuk melakukan perhitungan sumber daya yang akurat, kedua zona ini perlu dimasukkan dalam analisis. Apakah sudah jelas? Jelas. Terima kasih. Perkenalkan, saya Yusman dari kelompok Kebaga. Izin bertanya, biasanya dalam estimasi ini kan ada data yang kurang akurat. Jadi bagaimana cara mengatasi ketidakpastian dalam estimasi kadar nikel dengan blok model yang dibuat dari itu? Saya akan menjawab pertanyaan dari Ali. Pertanyaan dari Ali tadi, dalam estimasi pasti ada data yang kurang akurat. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara mengatasi ketidakpastian dalam estimasi kadar nikel dengan blok model yang dibuat. Jadi dengan melakukan sampling atau sampling dapat digunakan untuk memperhitungkan variasi dalam hasil estimasi. Perbandingan estimasi dengan data lapangan yang nyata atau menggunakan data geologi untuk memastikan keakuratan dan konsistensi, sehingga dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi. Jelas Ali? Nama saya Muhammad
dari Jovan Pramudia dari kelompok 2 Batubara. Saya ingin bertanya, tadi kan di hasil perhitungan estimasi kan didapat volume, tonase sama ini kan kadar rata-rata. Kira-kira kalau langsung ditambang itu bisa itu enggak? Bisa ekonomis enggak? Dari hasil itu bisa langsung ditambang atau ada perhitungan lebih lanjut? Terima kasih. Untuk pertanyaan ketiga tadi dari RD, mungkin pertanyaannya apakah hasil kesimpulan tadi yang berupa tonase dan kadar nikelnya apakah bisa langsung ditambang dan apakah hasil dari penambangan itu akan sesuai dengan hasil estimasi. Nah, untuk jawabannya sendiri tidak, karena hasil estimasi sumber daya ini tidak bisa langsung ditambang. Nah, ada beberapa penjelasannya. Yang pertama itu estimasi sumber daya nikel ini adalah perhitungan perkiraan jumlah nikel yang terkandung dalam suatu area deposit berdasarkan data geologi, geokimia, dan eksplorasi. Nah, yang kedua, sebelum ditambang, itu masih perlu dilakukan tahapan-tahapan lanjutan seperti studi kelayakan, perizinan, pengembangan, infrastruktur tambang, dan proses lainnya. Kemudian yang terakhir, hasil akhir penambangan belum tentu sesuai dengan hasil estimasi sumber daya awal. Hal ini dikarenakan adanya faktor seperti kondisi geologi, aktual di lapangan, kemudian efisiensi proses penambangan, dan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi jumlah nikel itu sendiri. Jadi estimasi sumber daya nikel itu tidak hanya merupakan perkiraan awal dan hasil penambangan yang sesungguhnya dapat berbeda dari estimasi tersebut, baik lebih besar maupun lebih kecil. Diperlukan studi dan pengembangan lebih lanjut untuk nikel dapat ditambang secara komersial. Sekian untuk presentasi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua yang telah meluangkan waktunya untuk dengarkan presentasi dari kami dan kawan-kawan semua yang sudah bertanya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.